Jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita masuk pada ibadah Minggu Pentakosta yang kedua, pesta peringatan hari turunnya Roh Kudus. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 102 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, Ya Roh Kudus, kau datanglah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk mezbah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami masuk ke dalam gereja yang Engkau dirikan di dunia ini. Berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, supaya kami mengaku bahwa Engkaulah sumber hidup kami, dan supaya kami bertaut dengan Engkau melalui iman yang benar itu, dan supaya kami dengan penuh sukacita memuliakan nama-Mu yang terpuji sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 106 ayat 1, Allah Bapa Maha Kasih. Jauh
Dengarlah hukum Tuhan, yaitu Konfesi HKBP pasal pertama, bagian B, ayat 3. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus adalah penyataan Allah melalui Roh-Nya. Di dalam kepribadiannya, ketritunggalan Allah, Roh Kudus bekerja bersama Allah Bapa dan Anak Allah. Dari sejak awal sampai selama-lamanya, Roh Allah lah yang memelihara, menuntun, bernubuat bagi semua manusia, dan meneguhkan hukum keadilan yang ada di dunia ini. Dialah yang menyampaikan firman dan wahyu dari Allah. Roh Kuduslah yang meneruskan pekerjaan Yesus Kristus di dunia ini untuk memanggil, mengumpulkan, menyatukan orang percaya menjadi persekutuan, menggalakkan kesaksian dan pelayanan, dan yang mengkuduskan gereja melalui kabar baik. Roh Kuduslah yang mengajar dunia ini tentang dosa, kebenaran, dan hukum. Dialah yang memateraikan keselamatan orang percaya, membuat orang bertobat, menerangi, membaharui kepribadian, menuntun manusia kepada kebenaran, mengajar manusia memuliakan Allah, dan menyediakan senjata roh bagi orang percaya. Dengan ajaran ini kita menekankan bahwa Roh yang kudus hanya satu, itulah Roh Kudus. Dialah yang menjadikan kabar baik menghasilkan buah dan yang mendirikan gereja di dunia ini. Roh Kudus bekerja dari dirinya sendiri tanpa kuasa manusia. Dialah sumber dari segala pekerjaan besar yang memuliakan Allah. Ajaran yang mengatakan Roh Kudus sama dengan roh-roh yang lain yang ada di dunia ini ditolak. Dan menolak segala bentuk kerasukan roh, apakah itu upaya penjagaan diri manusia secara sadar ataupun yang lahir dari ketidaksadaran. Demikian juga ajaran yang mengatakan bahwa orang yang dipenuhi roh tidak perlu berobat. Kita juga menolak bahasa asing yang tidak dapat dimengerti orang, yang menjadi pemicu keributan dalam persekutuan orang percaya. Semua karya besar yang tidak memuliakan Allah bukanlah berasal dari Roh Kudus. Bukan karya besar yang menjadikan ukuran iman, maka itu harus ditolak. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 109 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Turunlah ya Roh Kudus. Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan.
Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah engkau mengucilkan kami dari hadapanmu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 435 ayat 1, Bersukacita Hatiku. Dengarlah firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk pesta peringatan hari turunnya Roh Kudus ini tertulis dalam 2 Korintus pasal 5, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian, kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 462 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Turunlah Engkau Roh Kudus.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi kembali dari buku nyanyian HKBP nomor 107 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Datanglah kau Rohul Kudus, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pada perayaan hari turunnya Roh Kudus yang kedua pada saat ini, kita disapa oleh firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Bilangan pasal 27 ayat 18 sampai dengan ayat 23. Sejenak akan saya bacakan untuk kita sekalian. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu,
supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk, ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita sungguh bersuka cita untuk merenungkan kembali turunnya Roh Kudus sebagai wujud penyertaan Allah kepada umat manusia, secara khusus kepada kita orang-orang yang percaya. Tentu hal yang pertama sekali bagi kita adalah memahami, mempercayai apa sebetulnya yang menjadi fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita. HKBP salah satu gereja yang sungguh-sungguh percaya kepada Roh Kudus. Kita tidak pernah mengesampingkan peranan Roh Kudus. Umpamanya Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam pengakuan iman kita, bagian yang ketiga adalah percaya kepada Roh Kudus. Kita semua berkata, aku percaya kepada Roh Kudus. Kalau kita lanjutkan semua bagian yang ketiga itu, maka di situ sebetulnya ada fungsi Roh Kudus. Bahwa Roh Kuduslah yang membentuk, Roh Kuduslah yang membangun persekutuan orang kudus dan gereja yang kudus. Dan kita juga dipanggil bukan hanya kepada persekutuan orang kudus itu oleh Roh Kudus, tetapi kita dipanggil untuk memasuki kehidupan yang kekal, kebangkitan daging. Roh Kuduslah juga yang mengajarkan semuanya itu kepada kita, sehingga hati dan pikiran kita dapat percaya kepada kebangkitan daging. Kita dapat percaya kepada adanya kehidupan yang kekal. Demikian juga kalau kita mengikuti tata ibadah penguburan orang-orang meninggal, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan mendengarkan setelah nama yang bersangkutan, nama almarhum itu umpamanya disebutkan, engkau dijadikan dari tanah dan akan kembali kepada tanah, tetapi Tuhan Allah yang menciptakan engkau, dan Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan engkau, dan Roh Kudus yang memanggil engkau kepada kehidupan yang kekal. Itulah yang memelihara engkau sampai pada hari kebangkitan kelak. Di sana dikatakan Roh Kudus yang memanggil engkau ke dalam kehidupan yang kekal. Itu sebabnya kita sungguh bersyukur dan bersukacita ketika kita mengenang hari turunnya Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus itulah Allah sendiri yang memanggil kita untuk mempercayai firman Tuhan, untuk mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan untuk mempercayai kehidupan yang kekal yang disediakan Allah bagi orang-orang yang percaya, bagi kita sendiri. Lalu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dari situ kita berangkat untuk memasuki perikop nas khotbah ini. Nas khotbah ini sebetulnya adalah permohonan, kelanjutan dari permohonan Musa kepada Allah.
di mana pada waktu itu Musa sudah memasuki usia yang tua dan dibutuhkan pemimpin sebagai pengganti dia untuk memimpin umat Israel memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan itu. Sebelum perikop ini, saya bacakan Bapak Ibu Saudara-saudara pada ayat 15 tertulis, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Keluar dan masuk dari dan ke dalam tanah Kanaan. Ada yang memimpin supaya umat Tuhan itu jangan seperti domba-domba yang tidak punya gembala. Maka fungsi kepemimpinan salah satunya adalah penggembalaan. Lalu permohonan Musa itu dijawab oleh Allah. Lalu kita masuk pada ayat 18 perikop ini. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh. Yosua seorang yang penuh roh. Jadi Allah menunjukkan kepada Musa seseorang yang sudah penuh roh, bukan seseorang yang tidak dipenuhi oleh roh Tuhan. Karena apa? Karena memang seorang pemimpin itu, pemimpin yang baik adalah seorang yang harus dipenuhi roh, dikuasai oleh roh, dibimbing oleh roh, yaitu roh Allah sendiri. Ada 4 tugas Musa dalam perikop ini yang diamanahkan oleh Allah untuk dilakukan kepada calon pemimpin yang baru itu, yaitu Yosua. Yang pertama, Musa menerima tugas dari Allah demikian, letakkanlah tanganmu atasnya. Letakkanlah tanganmu di atas Yosua. Itu berarti adalah suatu pemberkatan. Yosua yang akan menindaklanjuti kepemimpinan itu tidak akan mungkin mampu melakukan kepemimpinan itu, apalagi yang namanya penggembalaan kepada umat Allah yang adalah mantan-mantan budak di Mesir. Tidak mudah memimpin orang yang berlatar belakang budak dibandingkan orang yang berlatar belakang pendidikan tinggi. Maka berkat Tuhan dibutuhkan, sehingga Yosua dengan berkat Tuhan itu akan memperoleh kecerdasan berpikir, memperoleh kecerdasan emosional untuk merasakan apa yang dirasakan oleh yang dipimpinnya, memiliki kecakapan untuk berbicara di tengah-tengah orang yang umat yang dipimpinnya, dan juga memiliki kepiawaian untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Kepiawaian, kecerdasan, kemampuan, skill, semua itu adalah berkat-berkat Tuhan. Oleh karena itu, pertama sekali Musa harus meletakkan tangannya atas Yosua sebagai perpanjangan tangan Allah untuk memberikan berkat-berkatnya dalam proses kepemimpinan itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah berkata kepada Musa, suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Berdiri di depan dua pihak, Eleazar sebagai imam dan Israel sebagai umat.
berdiri di hadapan Eleazar, karena Eleazar nanti akan mempertanyakan atau bertanya kepada Tuhan, apa rencana Tuhan tentang Yosua melalui Urim. Dikatakan di dalam nas ini, atau biasanya ada dua hal, yaitu Urim dan Tumim. Tetapi dia juga tidak cukup hanya berdiri di hadapan Eleazar sebagai imam, tetapi dia juga harus berdiri di hadapan seluruh umat itu. Dapat kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, umpamanya seorang penatua atau pertohonan atau pelayan penuh waktu yang dilantik atau diujakkan dalam satu jemaat tertentu, itu di hadapan seluruh umat, seluruh jemaat. Karena seluruh jemaat, semua umat akan menjadi saksi tentang diberikannya kepemimpinan yang baru kepada Yosua. Dan di hadapan umat berdiri itu juga berarti bahwa Yosua sebagai pemimpin adalah memimpin demi keselamatan, demi kesejahteraan umat itu sendiri. Yosua tidak bekerja untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan bersama umat itu. Demikian juga semua pemimpin pada saat ini, pemimpin bangsa dan negara, pemimpin di tengah-tengah gereja, pemimpin di tengah-tengah organisasi yang beraneka ragam, idealnya adalah bekerja untuk keseluruhan orang-orang yang ada di dalam organisasi itu. Pemimpin bangsa dan negara bekerja untuk kesejahteraan masyarakat. Pemimpin di tengah-tengah gereja adalah untuk membangun iman, kepercayaan seluruh jemaat itu sendiri. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan berfirman kepada Musa, berikanlah kepadanya, kepada Yosua, perintahmu di depan mata mereka. Di depan mata mereka, karena tadi saya katakan bahwa mereka, umat itu semua adalah yang menyaksikan secara langsung. Di sini terjadi serah terima perintah. Apakah itu perintah kalau masa kini umpamanya kita kontekstualisasikan, atau aturan, atau hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan itu diserah terimakan kepada pemimpin yang baru. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang diterima oleh Musa atau perintah-perintah Tuhan yang diterima oleh Musa itu diserahkan kepada Yosua sebagai pemimpin yang baru untuk diimplementasikan dalam kehidupan umat sehari-hari, yaitu umat Allah. Sebagaimana Musa telah menerima perintah-perintah, hukum Taurat, dasar titah di Gunung Sinai, demikianlah Musa akan memberikannya juga, atau demikianlah Yosua akan menerima perintah-perintah itu. Dan Yosua sebagai pemimpin haruslah orang yang pertama sekali taat kepada perintah itu, sehingga dia menjadi pemimpin yang menunjukkan keteladanan di tengah-tengah umat Israel itu. Maka perintah itu berlaku bagi pemimpin dan juga berlaku bagi yang dipimpin. Karena perintah-perintah di sini juga adalah perintah-perintah Allah sendiri. Dengan adanya serah terima perintah-perintah Allah itu, maka diharapkan perintah-perintah Allah akan berkelanjutan, berkesinambungan. Tidak ada masa di mana perintah Allah hilang atau berhenti. Tetapi demikianlah perintah-perintah Allah itu dari satu generasi ke generasi yang berikut akan selalu berkumandang. Dan saat ini kita kenal dengan kitab suci yang sudah turun-temurun. Alkitab sudah turun-temurun. Di sanalah titah Allah, perintah-perintah Allah, Taurat Allah yang berintikan kasih itu kita temukan
Kemudian bagian yang keempat yang dikatakan oleh Allah kepada Musa adalah, berilah dia sebagian dari kewibawaanmu. Sekalipun Yosua menerima perintah-perintah itu tidak akan dapat diterapkan tanpa wibawa. Maka yang diharapkan di sini adalah munculnya juga seorang pemimpin yang berwibawa. Pemimpin yang berwibawa adalah pemimpin yang memiliki legitimasi, keabsahan, dan dengan itu dia akan memiliki pengaruh kepada orang-orang yang ia pimpin. Wibawa itu adalah wibawa yang diterima oleh Musa dari Allah, dan wibawa yang diterima dari Allah itu kini diserahkan kepada Yosua. Sehingga sebagaimana Musa berwibawa di tengah-tengah umat Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir, demikianlah juga Yosua akan berwibawa untuk memimpin umat itu memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Allah itu sendiri. Itulah perintah yang diberikan oleh Allah kepada Musa dalam rangka menyerahkan kepemimpinan itu kepada pemimpin yang baru di hadapan seorang imam Eleazar dan juga di hadapan umat Israel itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, tadi dikatakan biarlah Yosua berdiri di depan imam Eleazar. Untuk apa? Dikatakan pada ayat 21, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar dan atas titahnya mereka akan masuk. Sekali lagi, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada dua lempengan batu yang kecil yang diletakkan di kantong di atas hati, di atas jantung para imam, yaitu tepatnya ketika mereka menggunakan baju efod itu. Itu artinya Urim dan Tumim itu harus dekat dengan hati. Dan Urim dan Tumim ini dipercaya oleh para imam dan umat Israel pada saat itu sebagai perantara Allah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para imam tentang seorang pemimpin. Urim dalam bahasa Ibrani berasal dari kata arar yang artinya terang. Sementara Tumim dari kata tamam yang artinya sempurna. Urim ini berwarna putih, Tumim ini berwarna hitam. Dan apabila keduanya dijatuhkan ke bawah, jika yang kelihatan adalah Urim, maka Allah setuju. Apabila sebaliknya, bila yang kelihatan adalah yang hitam, maka itu pertanda Allah tidak setuju. Tetapi kadang-kadang ada kalanya keduanya warna putih dan hitam itu kelihatan sebagai pertanda Allah tidak memberikan jawaban. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu sebabnya dalam perikop ini imam yang memiliki baju efod yang di atas hatinya, jantungnya tergantung kedua batu Urim dan Tumim itu, terlebih dahulu bertanya kepada Tuhan tentang Yosua. Itu artinya kepemimpinan yang baru itu bukanlah kehendak umat, tetapi harus betul-betul kehendak Allah. Harus betul-betul yang ditunjuk Allah.
Dan dari awal memang tadi Allah sudah mengatakannya. Ambillah, panggillah Yosua yang hatinya sudah dipenuhi oleh roh itu. Bapak Ibu saudara-saudara, Yosua pada akhirnya memimpin, meneruskan perjalanan umat Israel memasuki tanah Kanaan. Kata Yosua secara harafiah adalah artinya penyelamat. Dan erat kaitannya istilah Yosua ini dengan nama Yesus. Yesus artinya juru selamat. Maka perikop ini Bapak Ibu saudara-saudara juga menggambarkan masa depan, di mana di masa depan itu akan ada juga seorang pemimpin yang luar biasa. Seorang pemimpin yang sempurna yang dikehendaki oleh Allah dan direncanakan Allah demi keselamatan. Bukan saja demi keselamatan umat Israel, tetapi demi keselamatan seluruh dunia. Itulah pemimpin yang kita percayai sebagai juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan lupa Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa Yesus itu juga adalah yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan dengan demikian Yesus memimpin orang-orang percaya keluar dari tanah tanda kutip perbudakan dunia ini, keluar dari perbudakan iblis, keluar dari perbudakan kegelapan, memimpin kita memasuki tanah Kanaan yang baru, yaitu kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Kalau dikatakan Yesus itu betul-betul dipenuhi oleh Roh Kudus, memang dari awal Yesus tidak terpisahkan dari Roh Kudus. Karena Yesus itu adalah Allah dan Roh Kudus juga Allah, maka tidak mungkin roh terpisahkan dari Yesus. Karena pada hakikatnya ketiga oknum itu adalah satu, adalah Allah. Tetapi bagaimana Yesus itu dipenuhi oleh Roh Kudus, dan pemenuhan itu dapat diketahui oleh manusia yang fana, dapat diketahui oleh manusia yang serba terbatas ini. Maka Allah menunjukkan kejadian yang luar biasa di mana sedang berproses Roh Kudus itu memasuki keberadaan Yesus itu sendiri. Itulah umpamanya yang terjadi dalam kitab Lukas pasal 3 ayat 21 dan 22. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, dan Yesus berdoa, pada saat itulah Roh Kudus yang menyerupai merpati turun dari langit dan hinggap di pundak Tuhan Yesus itu sendiri. Dan kalau kita lanjutkan Pak, membaca Lukas 4 ayat 1, di sana tertulis, maka Yesus penuh dengan Roh Kudus. Yesus yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus itu pergi ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis selama 40 hari pada saat dia berpuasa. Dia mampu berpuasa karena Roh Kudus ada di dalam hidupnya. Dan dia menggenapi, menyempurnakan perpuasaan itu. Sehingga kita tidak perlu lagi berpuasa secara lahiriah seperti yang dilakukan oleh Yesus dan seperti yang diperintahkan oleh hukum-hukum Taurat pada zaman Perjanjian Lama. Karena Taurat, aturan tentang puasa itu sudah digenapi oleh Yesus.
Dan di dalam perpuasaan Tuhan Yesus selama 40 hari itu ada godaan-godaan dari iblis. Kita tahu itu yang disebut dengan pencobaan. Tetapi semua pencobaan itu dapat ditaklukkan oleh Yesus karena Roh Kudus memenuhinya. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita juga orang-orang percaya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dan oleh Roh Kudus kita dimampukan untuk menaklukkan segala cobaan. Kita dimampukan untuk menguasai diri kita sendiri dari daya tarik dunia ini yang merusak, dari ambisi yang berlebihan, dari nafsu-nafsu kedagingan yang dapat merusak kehidupan kita. Roh Kuduslah sebetulnya yang berkuasa atas diri kita. Maka bersyukurlah Bapak Ibu Saudara-saudara ketika Bapak Ibu semua sekalian dapat menaklukkan segala godaan-godaan duniawi ini. Ketika Anda dapat berjalan di dalam kebenaran tanpa menghalalkan segala cara demi keinginan duniawi, dagingiah, atau kebutuhan lahiriah, maka bersyukurlah. Itu pertanda bahwa Roh Kudus ada di dalam hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara-saudara. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita adalah pemimpin. Semua kita adalah pemimpin. Memimpin diri kita sendiri. Memimpin apa yang diberikan kepada kita, apakah pekerjaan, profesi, dan lain sebagainya. Kita juga memimpin di tengah-tengah keluarga. Kita juga memimpin organisasi-organisasi tertentu. Maka jadilah pemimpin yang menerima Roh Kudus. Tetaplah terbuka hati dan pikiran kita menerima Roh Kudus. Bahkan memohon kepada Allah selalu supaya Roh Kudus diberikan setiap hari untuk menuntun hati dan pikiran kita. Sehingga kita menjadi pemimpin seperti Yosua. Dan juga kita menjadi pemimpin sesuai dengan keteladanan yang diberikan oleh Yesus, yaitu memimpin dengan hati, memimpin dengan kasih, sehingga yang kita pimpin akan bersukacita senantiasa. Hanya dengan kekuatan Roh Kuduslah kita mampu memimpin. Hanya dengan kekuatan Roh Kuduslah kita dapat mengingat selalu, merenungkan selalu, dan dimampukan untuk melaksanakan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur jika pada hari ini Engkau masih beri kami waktu untuk merayakan turunnya Roh Kudus. Kami sadar sebagai orang-orang yang berdosa, sungguh tidak sanggup untuk melaksanakan firman-Mu. Sungguh tidak mampu untuk melakukan kepemimpinan yang sesuai dengan kehendak-Mu, jika Roh-Mu yang kudus itu tidak beserta dengan kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus selalu mengingatkan kami, mengajar kami, dan memberi kami arahan-arahan sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga apa yang kami lakukan dalam kehidupan keseharian kami dapat kami laksanakan, dapat kami perbuat demi kemuliaan nama-Mu dan juga demi sukacita bagi kami dan orang-orang dan segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami untuk kami pimpin. Terimalah doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi. Curahkan rumah yang kudus.
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.